Sungguh mengherankan ada orang yang tidak lulus tes wawasan kebangsaan. Tidak lulus tes wawasan kebangsaan. Ini bukan hanya mengherankan, tapi juga wawasan kebangsaan menjadi horor. Bagaimana tidak orang-orang yang sudah meniti karir belasan tahun harus mengakhirinya karena tidak lulus tes wawasan kebangsaan. Saya tidak hendak mengomentari ini lebih lanjut karena saya tidak tahu butir-butir tes macam apa yang digunakan dan apakah orang yang mengikuti tes sudah mempelajari materi yang akan ditujikan dalam tes. Sebab jika tes tanpa diberitahu materinya, sama saja dengan menjaring angin. Contoh terbaik wawasan kebangsaan, apa yang disampaikan oleh Bung Karno ketika dia mengatakan, "Aku melihat Indonesia." Ketika dia ada di pantai Ngiliep dan mendengar deburan ombak, yang dia dengar bukan hantaman ombak menerpa batu karang, tetapi yang dia dengar adalah sajak Indonesia. Pun ketika Bung Karno ada di hamparan sawah yang menguning, yang dia lihat bukan lagi tangkai-tangkai bunga padi atau tangkai padi yang sedang menguning itu, tetapi yang dia lihat Indonesia. Jadi ketika saya mendengar tes wawasan kebangsaan dengan hasil seperti itu, saya teringat dengan kisah King Lear dalam cerita Shakespeare. Ketika King Lear akan mengakhiri masa pengabdiannya dan akan mewariskan tahta kerajaannya, dia panggil 3 putrinya untuk dites seberapa besar mereka mencintai rajanya yang sekaligus ayahnya. Tampillah yang pertama, anak tertua bernama Goneril. Ketika ditanya, "Goneril, seberapa besarkah cintamu pada ayahmu?" Goneril menjawab, "Cintaku pada ayahanda, rajaku tercinta, seluas dunia dan isinya bahkan melebihi hidupku sendiri." King Lear sangat senang mendengar jawaban itu dan dia lolos dan mendapatkan setengah kekayaannya. Lalu dipanggillah yang kedua, Regan namanya. "Regan, seberapa besar cintamu pada ayahmu?" Dan Regan menjawab tak berbeda dengan kakaknya Goneril. Dan dia pun lolos mendapatkan setengah kekayaan dari kerajaannya. Tinggallah yang tersisa si bungsu bernama Cordelia. "Cordelia, bisakah kau gambarkan cintamu pada ayahandamu?" Cordelia terdiam. "Apakah kamu tidak mencintai ayahmu seperti kakak-kakakmu?" King Lear marah. Dan akhirnya Cordelia mengatakan, "Saya harus jujur. Cintaku pada ayah sesuai dengan pertalian darahku." Itu jawaban yang tidak memuaskan. Dan Cordelia pun tidak lulus seleksi itu. Tapi apa yang terjadi? Setelah Goneril dan Regan mewarisi kekayaan kerajaan King Lear, karena lulus ujian, mereka mempermalukan King Lear. Bahkan mengusir ke hutan. Kini King Lear ada di hutan. Sama menderitanya dengan Cordelia. Tapi semua orang tahu Cordelia adalah anak King Lear yang paling jujur. Dialah yang tidak dinyatakan lulus dalam seleksi King Lear, yang akhirnya melayani rajanya dengan tulus. King Lear tertipu mata dan penglihatan, terpesona oleh kata-kata penuh kepalsuan, dan gagal memahami kejujuran, kebenaran yang sederhana yang disampaikan oleh Cordelia. Mudah-mudahan wawasan kebangsaan tidak menjadi selubung kepalsuan, sebab dia adalah sesuatu tentang kita, tentang bangsa, dan cara kita memandang bangsa dan persoalannya. Seringkali kekuatan lemah kita gagal menangkap tipuan-tipuan yang sempurna. Namun pada saatnya kejujuran akan mengungkapkan dirinya sendiri. Inilah jalan kemuliaan bagi semua.